Assalamualaikum. Aku tadi belum rampung mau ngelanjutin video yang tadi. Itu si Ahok itu seorang Kristen. Dia saya tahu. Tapi dia lebih hebat loh daripada yang sok munafik, yang tukang mengafir-ngafirkan orang seperti Yusuf Mansur, ya kan? Seperti Hakim dan itulah sejenis itulah. Seperti MUI, Majelis Uang Rakyat mungkin. Majelis Uang Indonesia mungkin. Ahok itu seorang Kristen, tapi dia bisa bangun masjid Fatahillah di balik kota yang selama 71 tahun nggak pernah dibangun masjid. Tahu nggak? Katanya Jakarta banyak yang Muslim, tapi kenapa masjid balik kota aja nggak punya? Itu dibangun sama Ahok. Ahok keruk kali sampai kinclong begitu, sampai bersih. Ahok ngasih KJP, KJS buat warga yang miskin. Ahok ngasih rusun untuk sewa dengan kinclong itu semuanya sudah ada, taman isi rusun itu sudah ada semuanya, cuma bayar 300.000 sebulan. Itu kan murah. 300.000 mah beli rokok aja masih kurang, ya kan? Terus dikasih KJP, naik bis gratis bagi yang miskin, bayar rumah sakit gratis bagi yang miskin, anak dikuliahkan, kurang apanya coba. Terus bangun MTR, kalau bahasa sini mah MTR, kalau bahasa Indonesia mah MRT. Bangun LRT, bangun taman, bersih-bersih kali sampai kinclong begitu. Dulu nggak ada loh gubernur begitu. Ya kan? Ingat kan? SBY jadi presiden aja nggak pernah bangun apa-apa, cuma Suramadu, Cipali 60%, sama itu jalan 972 km, waduk 6, yang lainnya mangkrak, entah duitnya dicaplok kemana saya nggak tahu. Mewariskan krisis BBM seluruh Indonesia sampai lengser. Ingat kan? Saya mah inget. Masa sih saya nggak inget? TKW aja dipelorotin. Alasannya kartu KTLN. Ada yang masuk kantong. Kartu KTLN mah itu mah sampah. Tahu nggak? Terus TKI kalau cuti pulang dimintain 200.000 katanya bayar airport tax. Airport tax yang udah bayar di sini. Ya kan? Terus itu Ahok itu ya, saya tahu dia Kristen. Tapi dia lebih baik daripada yang sering ngafir-ngafirkan. Bayangkan. Kali itu tahun 2001 saya masih di Jakarta. Itu kumuh, bau, hitam, nggak karu-karuan. Seperti apa gitu. Sekarang udah bersih, dibersihin pasukan orange. Itu Ahok itu bayarin pasukan orange berapa ribu itu. Pasukan orange 15.000. Belum biru, kuning, hijau, ungu. Itu loh gajinya 3,1 juta per bulan. Bersih masuk rekening masing-masing. Nggak kayak dulu tukang sapu dibayar 300. Harus merengek-rengek. Ya kan? Ahok seorang Kristen bisa menghajikan orang banyak. Ahok seorang Kristen bisa mengumrohkan guru ngaji, penghafal Quran, pembersih masjid, imam, penjaga makam, ya penyapu jalan yang baik hati juga dihajikan. Emang ada SBY begitu? Emang ada Yusuf Mansur begitu? Nggak ada. Cuma mulutnya aja kowar-kowar. Ustaz kok ikut politik, dasar koclok, Pak. Ustaz itu nggak boleh ikut politik, tahu nggak? Dosa, tahu nggak? Aku tahu Ustaz Yusuf Mansur itu membela Agus. Mungkin ada uang lah. Agus prestasinya apa sih? Nikah aja pakai uang negara. Hidup di Amerika berapa tahun sama istri, anak sekolah militari, TNI, itu pakai uang negara. Udah jadi militari, mau pengen jadi gubernur. Mungkin biasa hidup biasa hidup enak, biasa pindah ke luar negeri, nggak usah pakai uang negara. Sekarang tiba-tiba jadi TNI, gajinya sedikit. Mungkin kepengen yang seperti dulu lagi lah, seperti mertuanya koruptor, bapaknya koruptor, umnya koruptor, ya kan? Jadi kepengen seperti dulu lagi. Kali-kali Jakarta kan udah bersih. Andai kata Ahok masuk penjara, mereka kan mengharapkan Ahok masuk penjara kan, supaya ini mereka bisa menang jadi gubernur, bisa nyolong duit lagi, ungkang-ungkang. Kan Jakarta udah bersih, udah indah lah. Kalau Ahok masuk penjara karena surat
Al-Maidah ayat 51, mereka happy. Mereka pakai MUI, mereka pakai ustaz-ustaz seperti Yusuf Mansur supaya Ahok dipenjara. Ya kan, supaya Ahok dipenjara itu, jadi mereka bisa menang, mereka bisa ungkang-ungkang, bisa nyolong duit APBD Jakarta seperti bapaknya dulu itu loh. Jakarta udah bersih, apapun sudah bersih, apapun udah oke. Taman sudah dibangun, jalan sudah dibangun. Waduk-waduk sudah bersih, kali-kali udah bersih. Ya, nggak ungkang lah, menikmati hasilnya kerja kerasnya Ahok sama Jarot kan. Oh, aku tahu. SBY jadi presiden 10 tahun. Cuma bikin Indonesia melarat, tahu nggak? Saya tuh ingat, saya nangis, tahu nggak? Antrian jeligen itu. Krisis BBM itu. Saya ingat antrian jeligen sampai tidur di SPBU, sampai teman saya anaknya nggak bisa sekolah karena antri BM. Saya mah tahu, aku situ kepengen jadi gubernur biar bisa nyolong duit lagi seperti bapak dulu itu loh. Aku mah tahu lah. Kan sekarang Jakarta udah bersih, dibersihin Ahok sama Jarot. Kali udah kinclong, rumah rusunawa sudah full semua kebutuhan orang miskin Jakarta. KJP, ya enggak? Udah dikasih sama Ahok. Coba kalau gubernur, semuanya hilang itu. Pasukan hilang, nganggur lagi, di topeng monyet, jadi pengamen, jadi pemungut sampah, jadi apa itu seperti dulu itu loh, jambret. Sekarang itu pasukan orange jadi very good, bisa nyapu Jakarta sampai bersih. Kurang apanya? Mau milih Agus? No way. Agus, bisanya apa sih? Cuma tampang ganteng aja. Dia mah sekolah pakai uang negara, nikah sampai pakai uang negara. Aku mah tahu. Masa sih SBY jadi presiden itu loh 2004. Itu loh harta dia cuma 9M. Lah kok ujuk-ujuk bisa mantu. Aku 8M. Ibas 12M. Laki-laki aku kuliah di luar negeri. Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang apa? Dia pencetak duit. Nggak mungkin kan? Maka dari itu, jangan pilih yang belum kerja. Jangan coba-coba milih yang nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Paling ya menyolong duit lagi loh, seperti dulu. Pembantu aja dipelorotin. Saya aja dipelorotin, tahu nggak? Saya tuh bayar agent 7 bulan. Pulang cuti suruh bayar bikin KTLKN itu 300 loh. Gila kan? Maka dari itu saya, Agus itu ya, seperti anak mami. Mulala mendadak, ujuk-ujuk makan gorengan, walaupun dengan jijik, cari pencitraan gitu. Cuma tampang ganteng aja kok. GR, mertuanya ya koruptor, bapaknya ya koruptor. Omnya ya kotor, pret. Udah begitu aja, aku marah kok. Aku pesan untuk Yusuf Mansur. Bapak Ustadz itu jangan ikut politik, tahu nggak? Bapak Ustadz itu jangan ikut politik, tahu nggak? Sudah tahu SBY jahat, betul aja dibelain, sengaja. Jangan ikut ya, jangan ngikutin itu Nusron Wahid yang apa itu? Yang katanya Yusron Wahid menghina ulama, itu mah supaya Agus namanya melejit supaya Ahok turun. Pret, itu mah udah basi. Orang Jakarta mah udah pinter. Sekarang Jakarta jadi indah. Siapa? Emang Agus, emang SBY, pret. SBY lombian kerjanya cuma chatting toh, cuma apa itu, Facebookan, Twitteran. Saya ingat SBY dulu berangkat kerja Senin sampai Jumat. Jumat sore udah liburan dia sampai Senin. Senin mak berangkat kerja jam 8 langsung online. Facebookan, Twitteran, udah begitu pamer di saat dia bujang, pamerin gantengnya, pret. Saya mah inget itu. Terus itu SBY saya inget benar. Itu wakil menteri itu loh, wakil menteri. 34 menteri itu masih ada wakilnya 34 wakil. Itu seperti bancakan duit negara supaya kroni-kroninya happy lah gitu. Masa 10 tahun, jembatan satu pun gak dibangun di Banten, sampai masuk berita internasional loh.
Jembatan Banten itu sampai masuk berita internasional, memalukan sekali. Gila. Salah satu program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dinilai sangat bermanfaat bagi warga Jakarta adalah Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak atau RPTRA. Alhasil, setiap akhir pekan ruang terbuka hijau tidak pernah sepi karena menjadi tempat alternatif untuk berkumpul bersama keluarga. Apakah di lingkungan rumah Anda terdapat arena bermain anak seperti ini? Jika belum, mungkin tak lama lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakannya untuk anak Anda, keluarga, dan warga di lingkungan Anda. Ya, inilah ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA yang merupakan salah satu program prioritas Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Tempat rekreasi gratis di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada bulan Desember 2015 lalu. 10 bulan sudah, RPTRA ini menjadi tempat bermain anak-anak dan tempat berkumpulnya keluarga. Adanya fasilitas yang menarik seperti arena bermain hingga perpustakaan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Kita main di sini apa di dalam rumah? Di sini. Kenapa? Banyak permainan ya. Senang. Kenapa? Banyak temen. Suka? Suka baca buku nggak di sini? Suka. Suka main apa yang lu senang? Main yang mana? Senang, cukup membantu juga. Jadi sekalian ngantar anak saya yang besar, sekalian yang kecil bisa diajak bermain di sini. Kalau hari libur, khususnya hari Sabtu sama hari Minggu. Tidak hanya anak-anak, sejumlah ibu PKK juga memanfaatkan tempat ini untuk berkreasi dan membuat sejumlah produk serta memasarkannya. Masyarakat banyak itu adanya Taman RPTRA. Di samping untuk keamanan anak bermain, anak bisa pinter dan bisa dia berkreasi lebih luas lagi. Artinya mengenal tumbuhan yang ada di taman. Bagaimana dia bisa mengembangkan kreativitas anak. Kami mengasih kebebasan untuk anak. Yang penting anak itu bisa kreatif, berkreasi, dan bebas, itu terarah. Nah, kini terbuktikan bahwa ibu kota Jakarta sangat membutuhkan ruang terbuka hijau yang ramah untuk anak. Inilah sarana yang dibutuhkan oleh warga ibu kota Jakarta, khususnya anak-anak. Karena dengan adanya sarana RPTRA ini, anak-anak tidak hanya main di dalam rumah, tapi juga punya pilihan untuk banyak bergerak dan beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, Clara Overina, Adam Alamsyah, Metro TV. Dadah!